tanya kenapa tidak sholat, mungkin sibuklah dan sebagainya. Dipanggil Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi hamba abdi tuan-tuan, kerja berat tuan-tuan, juga ibadah kepada Allah. Dan bagi orang miskin, kenapa tidak sholat? Nah, dipanggil Nabi Isa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kalau kita tidak mau miskin baik jasmani dan rohani, ayo coba bismillahirrahmanirrahim, puasa tanggal 4 Dzulhijjah. Tanggal 5 Dzulhijjah yaitu peristiwa lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dilahirkan, dan Nabi Musa juga suatu peristiwa yang luar biasa, karena bersamaan lahirnya Nabi Musa ini dikuat-kuasakannya undang-undang brutal yang dilakukan oleh manusia yang paling biadab di dunia, yaitu Fir'aun. Undang-undang mengatakan siapa melahirkan bayi laki-laki bunuh. Sian ibu-ibu ketika itu tuan-tuan. Kalau ambil tua bingung, karena waktu teknologi tidak bisa mengenal laki atau perempuan ketika itu. Laki-laki aja, askar bawa bunuh. Bayangkan tuan-tuan sekalian. Tapi inilah Allah punya rencana, kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Rencana Allah yang paling sukses, yang paling baik. Tatkala dikuat-kuasakan undang-undang, itulah Musa dilahirkan. Walaupun prosesnya harus dihanyutkan sungai Nil, tapi ironinya justru Musa dibela oleh Fir'aun di istana tuan-tuan oleh Sayyidatina Asiyah radhiyallahu anha. Luar biasa. Itulah cara Allah. Oleh itu tuan-tuan, siapa saja yang dikehendaki Allah diangkat oleh Allah. Tidak ada satupun yang boleh menghalang. Sebaliknya siapapun akan dijatuhkan oleh Allah SWT. Tidak ada satupun yang boleh menolong tuan sekalian. Tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memberi segala kerajaan. Yang ngangkat adalah Allah, yang menjatuhkan adalah Allah SWT. Walaupun dikeluarkan berapa bantuan, kalau sudah tak betul ya tak betul tuan sekalian. Itu contoh yang paling jelas, gamblang and cetha wilo-wilo. Cetha wilo-wilo itu bahasa Inggris, bahasa Jawanya very clear. Oke dan sekalian, itu Nabi Musa. Oke, 6 Dzulhijjah yaitu hari diterimanya doa para nabi dan rasul. Sesiapa yang berpuasa tanggal 6 Dzulhijjah akan dipandang oleh Allah SWT dengan penuh kasih sayang, dan sesiapa yang dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang diharamkan jasadnya masuk neraka. Masya Allah tuan-tuan, modalnya puasa tapi ganjarannya berbeda-beda. 7 Dzulhijjah dikenal hari ditutupnya seluruh pintu neraka dan dibukakan seluruh pintu surga. Siapa yang berpuasa akan ditutup 30 pintu kesusahan dan dibukakan 30 pintu kemudahan. Ini kata orang Tionghoa hari Ong tuan-tuan. Orang-orang bisnis kalau nggak terlibat dengan bisnis bagus ini tuan-tuan. Kita perbalesin kita dengan puasa, ajak klien kita atau orang yang dekat dengan kita puasa, ajak berbuka di rumah kita atau di pejabat kita atau di mana-mana restoran yang kita pilih. Bismillah, mohon pada Allah SWT, karena ini adalah satu kenikmatan yang tersendiri. Nah, baik. Tanggal 8 Dzulhijjah yaitu hari Tarwiyah. Tarwiyah itu bahasa kita hari confused, hari bingung, hari ragu-ragu. Karena Nabi Ibrahim buat kali pertamanya mimpi diperintah Allah untuk menyembelih anaknya. Subhanallah tuan-tuan, satu-satunya anak diperintah untuk menyembelih pula. Kalau anaknya 10 tak usah bingung, pilih salah satu yang paling degil, potongannya tuan-tuan. Ini satu-satunya anak tuan-tuan, subhanallah. Sejarahnya lagi tuan-tuan sangat berat. Waktu Ismail lahir ke dunia, konon setengah ulama berpendapat baru 7 hari, setengah ulama berpendapat sudah 40 hari. Allah perintahkan, Ibrahim tinggalkan istri dan anak kamu, balik ke negeri Syam. Syam itu sekarang Syria itu, untuk teruskan dakwah di sana. Bayangkan tuan-tuan bagaimana anaknya si merah lagi tuan-tuan, dan Mekah ketika itu kering kerontang, yang ada hanya pasir dan batu tuan-tuan. Cemana nih kalau waktu tinggalkan tuh Tesco, Jasco, Soko, Paxson, Giant, pasar tani ada, tak ada masalah tuan, boleh belakang. Ini adalah hanya pasir dan batu. Cemana tuan-tuan, mau ikut tak boleh, yang ini perintah Allah. Maka dengan linangan, dengan derayan air mata mengucapkan selamat jalan tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan. Dan begitu sangat terharu Nabi Ibrahim meninggalkan putra kesayangannya dan istri yang dicintainya. Subhanallah, tatkala Ismail sudah terlalu haus, meronta
tuan-tuan sekalian, Siti Hajar kehabisan susu. Malam nggak ada lobak putih, tak ada lobak merah, tak ada sayur-sayur, tak ada. Macam mana tuan-tuan? Terpaksa digendong, ditaruhkan di dekat Ka'bah karena melihat di atas bukit Sofa macam ada ayak. Dia pi tak dok pula tuan-tuan. Dia Sofa tak dok, Marwah Sofa, Marwah Sofa. Tujuh pusingan tuan-tuan. Hentakan tangisan anak yang mulia ini tuan-tuan. Akhirnya Allah kasihkan hadiah memancut air. Masya Allah tuan-tuan, Siti Hajar meluru dan mengatakan zoom, zoom, zoom itu kumpul, kumpul, kumpul air Zam-Zam. Anugerah daripada Allah SWT, air surgawi yang nilainya terlalu tinggi sampai dengan sekarang, tidak pernah berubah khasiatnya tuan-tuan sekalian. Air Zam-Zam, kalau tuan-tuan, ini contoh ya, ini ada air Zam-Zam. Tuan-tuan ada obat-obat dokter di sebelahnya. Jangan didekatkan Zam-Zam karena diserap, exhaust oleh Zam-Zam, semua khasiat obat itu hilang tuan-tuan. Ini kehebatan air Zam-Zam. Tapi kadang-kadang ya tuan ya, Nabi mengajarkan kalau minum air Zam-Zam itu bagus berdoa, menghadap kiblat, doa kepada Allah. Karena minum air Zam-Zam apa yang didoakan? Ini kadang lepas tawaf, sholat sunnah, pergi ke apa itu sa'i, mereka besok bukit Sofa, kan naik bukit sikit tuan-tuan sekalian, tangga-tangga kanan kirinya ada apa itu, ada air Zam-Zam. Kadang-kadang orang minum air Zam-Zam, minta maaf tak contohkan itu ya, minum air Zam-Zam pada sana Ka'bah tuh tengok dengan berdiri. Ini namanya kalau bahasa Jawanya go and block, go block gitu kan. Ya ada betul ini tuan-tuan. Tolong tuan-tuan jangan gitu dong. Jadi kita orang tak paham. Menghadap kiblat, mohon kepada Allah supaya diberi kekuatan, supaya umrohnya, hajinya diberi kesehatan gitu dong. Ya, oke, dah. Tuan-tuan dan puan oleh Allah SWT, ini hadiah kepada pengorbanan seorang ayah, ibu dan anak. Baik, ini hari di mana tuan-tuan sekalian kalau bicara tentang Ismail. Jadi confused.